Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kali ini saya ingin menceritakan kesalahan, bisa dikatakan kesalahan, kegagalan, kerugian dalam beternak. Mengapa saya bercerita? Karena memang saya menjumpai yang memang gagal, namun hanya berani bercerita, tidak mau terpublikasikan. Ada beberapa catatan penting sepanjang saya berbicara ngobrol tentang bagaimana dia gagal begitu banyak. Kurang lebih modal hampir masuk itu buat kandang dengan rinciannya ya, kandang terus kemudian kambing, pakan itu kurang lebih hampir 75 juta. Hampir 75 juta. Karena beliau memperkirakan memang 75 jutanya kurang sedikit. Awal-awalnya ternak kambing itu enjoy, seneng, bahagia gitu kan. Begitu terinspirasi banyak orang sukses, terus kemudian ngobrol sana sini, akhirnya tertarik, akhirnya memberanikan diri untuk berternak kambing. Yang awalnya dia belajarnya hanya beli 3 ekor, berjalan kurang lebih 2 bulan 3 bulan, dia merasa siap, terus menggebu-gebu, terus berspekulasi dalam dirinya ya. Begitu ngobrol kanan kiri kok dihitung-hitung ketemu. Sudah belajar sekitar 3 bulan, akhirnya berspekulasi membangun kandang, terus kemudian membeli pakan sudah disediakan, terus kemudian ngisi kambing yang kurang lebih untuk kandangnya habis 15 juta. Untuk pakan kurang lebih sekitar 3-4 juta untuk dibelikan ke pakan, mulai dari sila sedaun singkong, terus ampas singkong, jenjet jagung, dan kemudian konsentrat. Sisanya dia perkirakan itu memang masuk ke kambing semuanya. Mulai dari beli babonan bagus-bagus ya kan, itu beli babon dan bandot, total sisa itu sekian juta lah kan, artinya 55 lebih itu dibelikan ke kambing. Jadi kalau diperkirakan itu babonnya kurang lebih sekitar 26, terus bandotnya 2 itu. Waktu itu perkiraan seperti itulah. Seingat mendapatkan pembahasan seperti itu. Kandang itu ketika 75 juta itu dari 3 itu dia kan tidak berhitung. Kandang dia modal itu kan berhitungnya ya kayu dan lain sebagainya, sudah milik sendiri dan lain sebagainya. Dia beli dalam waktu, intinya perjalanan persingkat gini. Begitu ternak kambing banyak, 1 bulan 2 bulan dia masih merasa enjoy, 3 bulan enjoy, 3 bulan sudah ada yang lahir gitu kan, belinya ada yang bunting, ada yang belum. Terus kemudian tambah semangat, tambah seneng gitu kan. Dipersingkat lagi, kurang lebih sekitar perjalanan hampir 7 bulan, ini sudah mulai melihat masalah gitu kan, mulai cempe gitu kan. Cempenya yang begitu lahirnya normal, bagus, lama kelamaan kok bulunya berdiri, jegrik, kurus gitu kan. Lama-lama satu persatu tumbang. Terus diperlihatkan lagi kambingnya yang babon-babon, kurang lebih ada yang
Kata dia ya normal-normal biasa saja lah, nggak begitu kurus juga nggak begitu gemuk. Tetapi sekali lagi masalahnya bukan di kambing intinya. Dia masih semangat, masih seneng, masih terobsesi selama 7 bulan itu. Kendala utamanya adalah di pakan. Ini teman tidak berhitung tentang pakan. Ternyata pakan yang instan, yang serba beli belum tentu tersedia sewaktu-waktu ketika kita butuh. Nah, suatu ketika pakan tinggal sedikit, silase daun singkong tinggal sedikit, ampas singkong tinggal sedikit, jenjet jagung sedikit, terus kemudian konsentrat habis. Ketika dia ingin beli, terkendalanya adalah daun singkong tidak setiap hari, setiap waktu kita nelpon daun singkong langsung datang. Waktu itu ada keterlambatan pengiriman dari teman itu sekitar 1 minggu. Nah, dalam waktu 1 minggu itu si A tersebut harus menghidupi kambing sebanyak itu dengan ngarit. Otomatis gitu kan, otomatis. Ngarit itu kemampuan 25 ekor untuk 1 orang itu bisa dibayangkan. Mungkin kalau hanya 5 ekor, 10 ekor ngarit 2 karung mampu lah ya. Dipaksakan setiap hari mampu. Tapi untuk 25 ekor, dia merasakan betul bahwa 4 karung, 5 karung tidak sanggup. Dia paksakan sehari 2 hari paksakan hanya mampu dapat 3 karung. Terus sisanya dia harus cari sana sini rambanan gitu. Yang akhirnya nekat juga. Ada daun singkong tetangga diambil, dipetikin gitu kan. Rambanan asal ngambil. Karena waktunya itu katanya jeda 1 minggu. Di kambing itu perubahannya luar biasa. Di dirinya juga. Terus kemudian kan ya jiwa nakal gitu kan, peternaknya jiwa nakal toh. Udah kepepet mumet itu kan jiwa nakal. Akhirnya ya sana sini ngambil sana sini, tidak izin sembarangan gitu kan. Ya dikatakan ya akhirnya jadi omongan. Terus kemudian kambingnya juga tidak terawat dengan baik walaupun seminggu. Nah, kambing perubahan seminggu itu jangan dipandang itu enteng. Akhirnya betul-betul dia merasakan kesulitan cari pakan. Betul-betul teman ini merasakan bahwa tidak ada bank pakan itu merasa kerepotan. Yang tadinya dianggap gampang cari rumput mudah asal gini aja, rumput banyak dipandang banyak, tapi ketika diaplikasikan nyari rumput itu ternyata sulit. Gitu kan? Ternyata lebih mudah lihat rumput tetangga daripada kita cari rumput sendiri kan gitu. Ini kendala yang sangat luar biasa bagi pemula ya, yang langsung menurut saya sih ambisi, terus tidak hati-hati, tidak cermat gitu kan. Yang akhirnya 1 minggu itu kambing-kambing cukup tidak terawat, akhirnya terbentur lagi ya, terbentur yang namanya waktu itu kata ngomong ya, terbentur ekonomi keluarga, terbentur masalah keluarga, yang akhirnya jadi perdebatan, pusingnya itu dibawa ke kandang, gitu kan, yang jadi pelampiasan kambing. Ini kan ruwet akhirnya kan, masalah pakan tidak terselesaikan, masalah ekonomi masih pusing, terus kemudian dibawa lagi masalah keluarga, akhirnya yang menjadi pelampiasan kambing. Kambing itu ya intinya dia nekat lah, ya sudah duit segitu, kambing segitu, ya sekalian lah saya udah jengkel biar orang rumah tahu ngurus kambing itu susah dan lain sebagainya, tidak asal protes saja. Ya saya akhirnya ya itu semaunya sendiri dan lain sebagainya. Terus akhirnya
karena ada kebutuhan ekonomi juga kan, mau tidak mau istrinya butuh uang, ya dijualkan beberapa ekor yang standarnya menurut temen itu harganya 1.500.000 umpamanya, tapi karena perawatan tidak bagus akhirnya dilaku 1.100.000. Karena uang kepepet itu kan rata-rata asal cepet duit ya udah gitu kan. Diuji lagi yang namanya cempe mati, ya, diuji lagi masalah perawatan, kambing kemudian tidak sehat. Terus kemudian diuji lagi masalah kebersihan kandang, karena kebersihan kandang itu juga menjadi faktor terpenting. Masalah apapun, sekecil apapun ketika dibawa ke ternak kita itu akan jadi masalah. Ini yang luar biasa. Akhirnya dia cerita, ya menyesal, ya nangis, ya sedih gitu kan. Kenapa uang 75 juta itu dia sia-siakan, dia jadikan pelampiasan. Untuk mendapatkan uang 75 juta itu juga pun dia harus mentransfer surat tanah gitu kan, yang akhirnya menjadi beban, mengembalikan belum tapi sudah rugi, ya kan. Ini menjadi pusing. Dijual, kambing dijual untuk mengembalikan pinjaman itu tidak cukup, dipertahankan dia tidak mampu mengurusi kan gitu. Untuk membayar angsuran dia pusing karena harus setiap bulan. Asumsinya kambing 25 ekor nanti setiap bulan bisa ngangsur dari cempe. Tapi kan kenyataannya ternyata ternak itu tidak semudah logika yang kita bangun sendiri. Rezeki itu melampaui logika kita, penerapan kita. Artinya ketika kita hitung gini, rezeki ternyata tidak sesuai dengan wadah yang kita inginkan. Ternyata hanya jatuh di sampingnya, tidak di wadah yang kita setting. Akhirnya lambat laun, lambat hari, lambat bulan, berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Dari kambing sebanyak itu hanya sisa 5 ekor. Sisa 5 ekor, angsuran masih banyak, masalah masih banyak, kambing habis. Habis dijual untuk angsuran, habis terjual ada yang mati. Ini menjadi lesu. Belum lagi biaya pakan yang beli tidak dihitung dan lain sebagainya. 1,5 tahun 75 juta melayang dengan sia-sia. Ini menjadi cambukan kita semuanya ya. Bagaimana mengkonsep ternak kambing dengan benar. Oke, disetting dengan logika kita, dengan wadah pemikiran kita. Tetapi orang beternak kambing harus punya cadangan tertentu. Kalau sewaktu-waktu yang kita setting itu meleset, maka ada cadangan A yang sudah disiapkan. Ada cadangan B yang sudah disiapkan. Ada cadangan C yang kita persiapkan. Baik itu cadangan tenaga, cadangan duit, cadangan macam-macam. Yang ini di luar kendali yang kita setting. Seperti halnya si A yang cerita, di luar kendali semua masalah itu, di luar prediksi. Semangat juga yang tadinya naik terus kemudian mulai turun-turun di luar prediksi. Logika rezeki juga di luar prediksi. Semuanya amburadul. Kalau dilihat yang namanya daun singkong di sini melimpah. Cari aja mudah gitu kan. Kalau kita mau mencari gitu. Walaupun itu jauh ataupun dekat itu pasti dapat lah. Tapi kan ternyata kita juga terbentur waktu, terus keadaan, mood gitu kan, mood mau atau tidak. Orang ternak kambing itu ya harus bekerja ekstra.
daun singkong di sini jaraknya umpamanya yang dia katakan kan ya harus menempuh jarak 1 jam dari rumah. Sampai sana cari jam 9 ya nggak dapat. Yang di mana-mana rumus daun singkong karena yang peternaknya banyak, gratis ya jadi rebutan. Kalau nggak berangkat pagi sampai sana jam 6 nungguin yang nyabut ya nggak dapat. Belum lagi kalau cari lokasi mana yang mau dicabut. Jadi masalahnya itu kompleks di luar prediksi. Ini menjadi sangat menyakitkan bagi orang yang menurut saya ambisi sih tidak, tapi menggebu-gebu ya gitu kan. Ceroboh enggak, tapi tidak hati-hati. Ini paling penting. Nah, ketika saya obrolkan, boleh nggak saya ceritakan gitu kan? Ya boleh saja, nggak apa-apa, tapi jangan menyebut nama, alamat, lokasi, identitas saya jangan disebutkan. Tapi kalau cerita di share monggo, nggak masalah, kamu yang cerita sendiri saja. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bercerita, walaupun bukan di tempatnya, jauh bukan di tempat. Hari ini saya di hadapan teman-teman ini ya sekali lagi untuk menceritakan sesuatu di tempat yang berbeda. Ini perlu diantisipasi, semuanya perlu dihati-hati bagi peternak ya. Sekali lagi, usaha boleh sama, tapi rezeki tidak mungkin bisa sama. Cara boleh ditiru, tapi cara berternak boleh ditiru, tapi hasilnya nggak bisa juga sama. Semuanya tergantung kesabaran, akal yang kita miliki, tenaga, kemampuan, semuanya diukur. Si A dengan si B tidak sama pola pikirnya, maka hasilnya tidak sama. Si A dengan si B tenaganya beda, maka hasilnya juga beda. Si A dengan si B semangat untuk mencari rumputnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Dan sekali lagi, uang tidak menjamin yang namanya kesuksesan dalam usaha. Semangat tidak menjamin dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur yang sukses. Tapi semuanya harus diuji. Kita itu pengen sukses ya diuji. Orang yang hebat itu pasti mendapatkan ujian yang hebat juga. Orang yang kuat itu pasti mendapatkan ujian yang melemahkan diri kita sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung hebat tanpa ada masalah, tanpa ada kendala, tanpa ada ujian yang hebat juga. Kalau kita memang siap jadi peternak, kalau kita ingin jadi peternak, siapkan, belajarlah menyiapkan diri mental sedemikian rupa, mulai digembleng satu persatu. Artinya waktu kita gembleng, pelan lah, naiknya pelan. Walaupun kita punya modal, jangan terlalu ambisius, terlalu tenggebu-gebu. Pelan dulu, cari rumput yang gratis gitu, yang mudah, mampunya berapa, satu karung mampunya berapa jam. Kita ngelatih dulu lah, cari satu karung, waktunya seberapa, memakan waktu berapa. Terus kita ngelatih kesibukan kita, menggabungkan waktu ngarit dengan aktivitas di rumah, aktivitas kerja di luar gitu kan. Itu harus kita sinkronkan dulu. Terus sudah bisa lambat-lambat naik jadi 2 ekor, 3 ekor, jangan langsung banyak. Karena antara beban yang sedikit dengan banyak pasti banyak. Kambing yang banyak pasti bebannya jelas juga banyak, masalahnya juga banyak. Maka kesabaran itu penting. Ambisi nggak apa-apa, obsesi nggak apa-apa, menurut saya sah-sah saja. Tapi bagaimana memanajemen diri kita, waktu dan kegiatan yang lainnya. Karena kita manusia punya pengen jalan-jalan, jiwa sosial, pengen berinteraksi dengan yang lain, juga pengen cerita bahwa kambing kita itu bagus. Dia kan obsesinya luar biasa. Oh, kambing saya bagus nih, gini. Pengen dikatakan peternak yang handal, yang hebat, yang bagus. Terus kambingnya pengen laku mahal.
Ingat kambing Jawa Randu itu ya harganya segitu-gitu, sebagus-bagusnya segitu. Semahal-mahalnya segitu. Disilang dengan PE ya bagus, harganya ya segitu-gitu. Menurut saya itu sabar. Itu paling enak. Seperti saya ya, saya pengen sih punya kambing bagus, jenis mau PE, mau bur, mau Jawa Randu itu bagus. Tapi kalau saya paksakan sekarang, saya hasilnya nggak bagus. Keputusan saya mau sehari ini, mau besok, mau lusa ternak kambing itu. Kalau cuman obsesinya kambing bagus, kambing itu nggak bakal kehabisan yang bagus itu, nggak bakal kehabisan, nggak bakal terlambat, nggak bakal, pasti ada gantinya yang bagus-bagus. Jadi jangan terobsesi, itu pompong bagus, saya beli gitu. Enggak, saya nggak pengen seperti itu. Saya harus sabar. Ketika saya belum punya bank pakan, saya harus sabar dulu. Saya harus cari lahan untuk siapkan bank pakan. Karena kemampuan, sekali lagi, keterbatasan saya. Ngarit itu saya udah coba 2,5 tahun, tidak sehandal dengan teman-teman yang lain. Saya sudah ngalami yang namanya ngarit 2,5 tahun itu, cari rumput luar biasa susahnya. Belum tentu rumput itu bagus, banyak, pasti ada musim kemarau, musim hujan, terus musim acara kegiatan, musim kita kondangan, diminta tetangga untuk rewang, itu kan semuanya macam-macam. Dan ini harus benar-benar kita lalui. Seperti saya makanya nggak pengen tergesa-gesa lagi seperti dahulu. Nah, ini penting buat semuanya, gambaran untuk semuanya, untuk berhati-hati, untuk benar-benar menata dengan baik lah ya. Waspada dengan ambisi, waspada dengan menggebu-gebu, dan waspada dengan menggampangkan. Gampang itu jangan. Waspada dengan hal itu. Itu catatan yang penting bagi semuanya ya, pemula, senior. Kalau toh harus jujur, jujurlah pada teman-teman yang lain yang pengen belajar bahwa ternak kambing itu tidak semudah yang dibayangkan. Kalau semuanya berjalan mulus, ternak kambing bener, wah, nggak ada kematian, nggak ada masalah, nggak ada. Ternak kambing itu jauh lebih cepat secara ekonomi, bener. Tapi kendalanya dan masalahnya itu juga banyak. Terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.